Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan perkuliahan mekanisme reaksi anorganik ini, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang inner sphere dan outer sphere. Di sini kami terdiri dari 11 anggota, diantaranya Diah Ayu, Irfansyah, Dedi, Ade, Alivia, Desi, Dena, Siti, Dewi, Rosa, Diah Nur, dan Eka Wahyu. Pada pembahasan kali ini, kami akan membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu inner sphere. Pada inner sphere, kita akan membahas tentang pengertian, mekanisme reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu poin kedua yaitu outer sphere. Juga membahas tentang pengertian, mekanisme reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan setelah kita mengetahui inner sphere dan outer sphere, maka kita dapat menuju poin ketiga, yaitu perbedaan mekanisme reaksi inner sphere dan outer sphere. Setelah mengetahui perbedaannya, kita juga akan menuju ke poin 4, yaitu contoh aplikasi mekanisme inner sphere dan outer sphere. Selanjutnya, Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inner sphere. Nah, inner sphere itu biasa disebut sebagai mekanisme perpindahan ligan karena elektron dalam reaksi ini juga disertai dengan perpindahan ligan. Dan inner sphere juga itu dikenal sebagai mekanisme jembatan ligan kompleks teraktivasi. Karena apa? Karena merupakan suatu kompleks di mana ligan yang akan berpindah menjembatani dua ion pusat reaktan. Kemudian mekanisme ini terjadi antara dua kompleks di mana kompleks yang satu sifatnya inert dan yang satu bersifat labil. Mekanisme inner sphere. Mekanisme dasar suatu reaksi inner sphere dapat ditulis dalam beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah interaksi antara dua molekul kompleks ketika melepaskan suatu ligan B dan ligan A berperan sebagai jembatan antara dua atom pusat dari kedua kompleks tersebut. Langkah yang kedua adalah suatu transfer elektron intramolekular dan dapat dipelajari secara terpisah tanpa kesulitan. Yang pertama, secara sederhana memulai dengan suatu senyawa dimetrik yang mengandung unsur M dalam dua keadaan oksidasi berbeda, atau campuran valensi, atau dua unsur berbeda M dan M aksen. Faktor yang mempengaruhi laju transfer elektron pada reaksi inner sphere ada 4, yaitu yang pertama adalah solvent atau pelarut. Senyawa dalam keadaan cair dengan adanya solvent atau pelarut akan memudahkan tumbukan pada atom yang ada dalam ligan dan logam, sehingga reaksi yang terjadi itu akan semakin cepat dan transfer elektron pada reaksi inner sphere ini akan semakin cepat pula. Yang kedua ada ligan sebagai jembatan. Sebenarnya ligan sebagai jembatan merupakan syarat terjadinya reaksi inner sphere, di mana syaratnya itu ligan yang berperan sebagai jembatan harus memiliki lebih dari 1 PeB agar transfer elektron dapat terjadi. Yang ketiga ada halangan sterik. Yang keempat ada konfigurasi elektron. Yang ketiga ada halangan sterik. Halangan sterik ini jika substituen yang terikat pada ligan itu sangat besar akan mempengaruhi logam yang akan terikat pada ligan ini atau yang akan menjadi jembatan itu akan semakin lama, sehingga laju transfer elektron yang terjadi juga akan semakin lambat. Yang keempat ada konfigurasi elektron. Pada reaksi Cr2+ dan CO3+ dengan HOMO sigma star, LUMO sigma star memiliki percepatan inner sphere ataupun outer sphere sekitar 10⁻10.
Kemudian pada Cr2 dengan Ru3 dengan HOMO sigma star dan LUMO Pi star atau Pi, percepatannya 10 pangkat 2. Pada reaksi V2 dengan CO3 dengan HOMO Pi star dan LUMO sigma star, percepatan inner span maupun outer span-nya sekitar 10 pangkat 4. Sedangkan pada reaksi V2 dengan Ru3 dengan HOMO Pi dan LUMO Pi memiliki percepatan yang sesuai dengan mekanisme outer spare. Seperti yang kita tahu, apabila logam memiliki orbital sigma star atau Eg, maka logam tersebut dapat memiliki interaksi yang kuat dengan ligan penghubung, sehingga transfer elektron dapat terjadi lebih cepat, seperti pada contoh yang pertama. Selanjutnya adalah pengertian dari outer spare. Outer spare merupakan mekanisme hanya terjadi perpindahan elektron. Kemudian, mekanisme outer spare terjadi dalam reaksi antara dua kompleks yang inert. Selanjutnya, transfer elektron outer spare terjadi antara kompleks yang tidak mengalami substitusi, maka tidak ada ikatan baru yang terputus atau terbentuk. Selanjutnya yaitu mekanisme outer spare. Untuk mekanisme outer spare, yaitu terjadi transfer elektron dari kompleks satu ke kompleks lainnya tanpa memerlukan jembatan. Seperti pada gambar ini, terjadi transfer elektron dari kompleks M2 ke kompleks M1 yang menyebabkan senyawa kompleks yang kehilangan elektron akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan senyawa kompleks yang menerima elektron akan mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju transfer elektron pada reaksi outer spare. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa reaksi inner spare dan reaksi outer spare merupakan reaksi transfer elektron. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju dari transfer elektron tersebut. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi laju transfer elektron pada reaksi outer spare, yaitu yang pertama ada solvent. Nah, ketika solvent yang digunakan dapat mengadakan ikatan hidrogen dengan kompleks, maka laju transfer elektron akan melambat. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena adanya interaksi yang kuat antara solvent dengan kompleks yang diakibatkan oleh adanya ikatan hidrogen tersebut. Untuk yang kedua adalah adanya orbital pi. Semakin banyak orbital pi, maka laju transfer elektron akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan orbital pi lebih terbuka sehingga dia menyediakan overlap orbital donor reseptor lebih baik. Nah, seperti pada gambar, di situ terjadi overlap orbital. Kita nyambung ke yang ketiga, tumpang tindih orbital. Adanya tumpang tindih orbital ini, khususnya pada ligan, dia akan mempercepat laju transfer elektron. Yang keempat adalah perubahan jarak antara logam dengan ligan. Nah, ketika antara logam dengan ligan terjadi perubahan jarak yang kecil, maka laju transfer elektron akan semakin cepat. Itu. Nah, berarti sebaliknya ketika perubahan jarak antara logam dengan ligan besar, maka laju transfer elektron akan semakin lambat. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah perubahan dari energi Gibbs. Ketika delta G lebih besar dari 0, artinya delta G positif, maka laju transfer elektron akan melambat. Hal ini dikarenakan ketika delta G lebih besar dari 0, maka dia reaksinya bersifat inert, sehingga laju transfer elektron juga akan lambat. Kemudian ketika delta G kurang dari 0, maka laju transfer elektron akan semakin cepat karena terjadinya reaksi yang spontan.
Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah faktor halangan sterik. Semakin rendah halangan sterik, maka laju transfer elektron juga akan semakin cepat, karena dia akan semakin mudah untuk bergerak atau melepaskan elektron. Sebaliknya, berarti ketika halangan steriknya tinggi, maka dia akan memperlambat laju transfer elektron pada reaksi outer sphere ini. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai perbedaan mekanisme inner sphere dan outer sphere akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mekanisme inner sphere dan outer sphere. Pertama, kita tinjau dari definisinya bahwa mekanisme reaksi inner sphere adalah jenis transfer elektron yang paling umum pada senyawa kompleks. Kemudian untuk mekanisme reaksi outer sphere adalah jenis transfer elektron yang terjadi antara spesies kimia yang terpisah. Dari definisi ini kita dapat mengetahui perbedaan mekanisme inner sphere dan outer sphere berdasarkan bagaimana metode transfer elektronnya. Untuk reaksi inner sphere, dia transfer elektronnya terjadi melalui ikatan kovalen. Kemudian untuk reaksi outer sphere, dia transfer elektronnya terjadi secara langsung tanpa melalui ikatan kovalen. Untuk bentuk intermediate-nya, mekanisme reaksi inner sphere ini transfer elektron itu berlangsung setelah terbentuk jembatan sebagai perantara. Sedangkan untuk reaksi outer sphere, yaitu transfer elektronnya terjadi secara langsung tanpa ada perantara. Jadi di reaksi outer sphere ini tidak ada jembatan. Kemudian untuk senyawa kompleks, ditinjau dari senyawa kompleksnya, biasanya reaksi inner sphere ini terjadi antara senyawa kompleks yang bersifat inert dan labil. Kemudian untuk mekanisme reaksi outer sphere-nya, dia biasanya terjadi ketika kedua senyawa kompleksnya ini sama-sama bersifat inert. Sehingga dari sini dapat kita lihat secara kinetikanya bahwa reaksi inner sphere ini reaksinya berjalan cepat, sedangkan reaksi outer sphere dia reaksinya berjalan lama. Selanjutnya adalah contoh aplikasi mekanisme inner sphere. Dari reaksi CONH3 5 kali Cl2+ ditambah CrH2O 6 kali 2+ ditambah 5H3O+ sehingga menjadi COH2O 6 kali 2+ ditambah CrH2O 5 kali Cl2+ ditambah 5NH4+. Nah, di sini sudah terdapat penjelasannya ya, bahwasanya CR3 yang dihasilkan dari reaksi tersebut membentuk CrOH2 6 kali 2+ dan Cl-. Dalam hal ini, Cl- tadi itu berperan sebagai ligan kloro yang ada pada CrOH2 5 kali Cl2+. Nah, dia itu berasal dari CONH3 5 kali Cl2+. Ketika CO kehilangan Cl sebelum reduksi, Cr berikatan dengan Cl- setelah oksidasi. Transfer Cl- pada reaksi ini akan berikatan dengan kedua pusat logam tersebut selama reaksi berlangsung, sehingga berada dalam bentuk intermediate. Nah, untuk sederhananya, kita tahu bahwasannya H2O dan Cl itu termasuk ligan. Namun H2O itu merupakan ligan yang labil atau lemah, sehingga dia mudah putus. Selanjutnya di sini yang akan bertindak sebagai ligan jembatan yaitu Cl itu sendiri. Nah, di sini kita umpamakan kompleks ini sebagai kompleks A dan ini sebagai kompleks B, di mana kompleks A nantinya akan mengalami reduksi dan kompleks B akan mengalami oksidasi. Penjelasannya yaitu Cr melakukan transfer elektron ke CO melalui ligan jembatan Cl. Jadi, otomatis Cr akan melepaskan elektron sehingga mengalami oksidasi dari Cr2
menjadi CF3. Oleh sebab itu, kenapa senyawa ini dia yang mengalami oksidasi. Kemudian CO, dia akan mengangkat elektron dari CF sehingga dia akan mengalami reduksi. Oleh sebab itu, kompleks A ini termasuk kompleks yang mengalami reduksi. Oke, selanjutnya yaitu contoh aplikasi mekanisme pada outer sphere. Berdasarkan reaksi tersebut, penjelasannya yaitu kedua kompleks senyawa bersifat inert, sehingga pelepasan elektron berlangsung secara lambat. Namun, transfer elektron dapat berpindah secara cepat dikarenakan pada mekanisme reaksi outer sphere, transfer elektron terjadi secara langsung tanpa adanya perantara. Oleh karena itu, pada mekanisme outer sphere tidak mungkin terjadinya kompleks teraktivasi jembatan ligan. Sehingga ada dua kemungkinan mekanisme, yaitu sebagai berikut. Kedua kompleks saling mendekat, kemudian diikuti oleh teori 1, perpindahan elektron dari Fe3 Fe2 sehingga akan terjadi kompleks Fe2 dengan ikatan logam ligan yang terlalu pendek. Kemungkinan yang kedua yaitu kedua kompleks terlebih dahulu membentuk kompleks yang simetris. Ikatan logam ligan pada Fe2 agak mengkerut sedangkan Fe3 agak melebar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai reaksi inner sphere maupun outer sphere. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.